والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده فكتب لهم ربهم عز الدنيا وشهادة الأخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir memenuhi jamuan yang disediakan oleh Allah. Kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sungguh kenikmatan dan karunia tiada tara ketika Allah menganugerahkan kepada kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah di tengah-tengah bulan Ramadan, yang tentu dengan kehadiran Ramadan ini Allah menaruh harapan besar supaya hidup dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syariat Syamur Ramadan yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, Allah berharap agar kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, yaitu menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah, hamba yang selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah, dan hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya meraih ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan yang kita gapai itu tidak hanya kebahagiaan kehidupan di dunia, tapi dalam kesempurnaan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah sampai ketika kita kembali kepada Allah dalam kebahagiaan di akhirat. Karena itu, di kesempatan waktu yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan napak tilas Ramadan bersama Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, sebelum syariat Syamur Ramadan di tahun kedua Hijriah itu ada setidak-tidaknya 4 peristiwa penting. Pertama, pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah, Allah turunkan Al-Quran. Surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Kemudian yang kedua adalah pada tanggal 10 Syaban di tahun kedua Hijriah itu, Allah turunkan Al-Quran. Surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Dan berikutnya yang ketiga, di saat hari-hari pertama Rasulullah, para sahabat umat Islam menjalankan Syamur Ramadan sekitar 7 Ramadan. Pekan pertama di bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-65. Dan terakhir puncaknya, selesai perang Badar pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah itu, Allah turunkan Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Para jemaah rahimakumullah,
sebelum Siyamul Ramadan, pertama yang Allah turunkan di pertengahan bulan Rajab adalah Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayatnya ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sebelum tahun kedua Hijriah, salat kita umat Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian sejak pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah, dengan turunnya Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144, maka oleh Allah kiblat salat kita dikembalikan ke Ka'bah. Apa maknanya? Sebelum syariat Siyamul Ramadan, Allah betul-betul menaruh perhatian besar supaya kita betul-betul memperhatikan kualitas salat, rukuk dan sujud kita kepada Allah sebagai kiblat kehidupan. Karena salat ini menjadi bagian dasar. Apakah kita ini digolongkan orang beriman atau sebaliknya terlempar menjadi golongan orang-orang yang dikategorikan menjadi orang-orang yang kafir. Bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan ini mukmin apa ini kafir, tarkus shalah, meninggalkan salat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia digolongkan menjadi golongan orang kafir. Karena itu Allah betul-betul menaruh perhatian. Salat ini urusan yang sangat besar. Jangan sampai kita merasa jenuh. Masa mulai kecil sampai besar terus saja membahas dan membicarakan salat. Allah yang menyampaikan di Al-Quran, fa innaha lakabiratun. Salat ini betul-betul persoalan, urusan yang sangat besar. Sebelum kita menapaki menuju kekhusyuan salat kita, illa alal khosyiin. Bagaimana orang-orang yang salatnya khusyuk? Dijelaskan oleh Allah di lanjutan ayat itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang betul-betul menyadari bahwa kita dalam hidup dan kehidupan ini tidak bisa tanpa pertolongan, tanpa kasih sayang, diawasi dan kita bergantung kepada Allah yang pada gilirannya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah ingatkan di surat Al-Maun ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, apa yang diingatkan oleh Allah untuk kita betul-betul menjaga dan merawat salat kita? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Begitu Allah didik kita punya kiblat kehidupan. Orang itu dinilai hidupnya qualified, hidupnya menjadi hidup yang baik, atau sebaliknya hidupnya itu menjadi hidup yang hina, akhlaknya menjadi akhlak yang rendah. Itu bisa dilihat dari kualitas salatnya. Panjenengan pirsani di surat Al-Ankabut ayatnya ayat yang ke-45, apa yang diingatkan oleh Allah? Betul-betul salat mampu membentuk manusia menjadi akhlak yang mulia. Innas salata tanha anil faksya'i wal munkar. Salat itu akan mengantarkan menjadi manusia-manusia yang baik, terselamatkan dari perbuatan dosa, terselamatkan dari perbuatan maksiat. Bahkan di situ dijelaskan terselamatkan dari perbuatan keji dan perbuatan
munkar. Kalau ada orang ingin kita lihat orang itu soleh atau tidak, cukup dilihat dari kualitas sholatnya. Anak-anak kita itu soleh atau tidak, ukurannya bagaimana kita bisa melihat kualitas sholatnya. Kalau ada orang sholat, maaf, tapi akhlaknya tidak bagus, apa yang diingatkan Rasulullah? Malam tanhahu salatuhu anil faksya'i wal munkar lam yazidhu salatuhu indallah illa maqtan wa bu'dan. Siapa yang sholat tapi akhlaknya buruk, tidak mampu menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar, apa yang dia dapatkan? Lam yazidhu salatuhu indallah. Sungguh dia tidak mendapatkan apapun dari salatnya di sisi Allah, kecuali yang dia dapatkan hanya dua. Apa yang dia dapatkan? Illa maqtan, kecuali kebencian Allah. Yang kedua wabu'dan, dan semakin jauh dari Allah. Padahal apa yang diingatkan oleh Islam? Yang diingatkan, barang siapa di antara kita manusia ini yang diantarkan, yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, apa yang disabdakan Rasul? May yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Maka dia akan diberikan, diantarkan menjadi tafaqquh fiddin. Orang yang memiliki kepahaman tentang agama, paham tentang kenapa Allah ciptakan kita sebagai manusia, sebaik-baik penciptaan, maka bagaimana kemudian kita mengisi bentangan ujian kehidupan yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa menjawab ujian itu dengan baik, dengan kualitas amal yang disebut dengan ahsanu amala. Dan bagaimana kita kembali kepada Allah, apa yang harus kita persembahkan sebagai amalan terbaik, sebagai bekal dan investasi kita, sehingga kembali kita dicatat oleh Allah dengan seindah-indahnya kembali. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, dan kita semua diantarkan menjadi hamba-hamba yang soleh, dikelompokkan menjadi ashabul jannah. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 55, ayat 56, ayat 57, ayat 58. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Betapa nikmat, betapa bahagia orang-orang yang dicatat, dikelompokkan, kehidupan mereka dijadikan menjadi ashabul jannah. Hidupnya betul-betul nikmat di surga, betul-betul memberikan kebahagiaan yang tiada tara. Semua yang dilakukan membahagiakan, bukan hanya dirinya. Innal ashabal jannatin yauma fi suhulim fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Nikmat bukan hanya diri kita, tapi hum wa azwajuhum, dengan pasangan, dengan keluarga kita, dimasukkan oleh Allah menjadi golongan ashabul jannah. Inilah para jamaah sekalian, maka betapa Allah sudah antarkan kita, Allah sudah berikan pemahaman kepada kita. Dan apa yang kita ingat? Surat ke-96, surat Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Allah betul-betul mengajarkan supaya kita menjadi hamba yang tafaqquh fiddin, yang paham dan mengerti tentang hidup dan kehidupan, dan bisa memaknai kehidupan. Surat Al-Alaq ada 19 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang ke-19, ayat yang terakhir, dari orang yang paham membaca dari setiap ayat-ayat Allah, apa yang dia dapatkan? Dua. Satu, apa yang didapatkan adalah wasjud. Dia mampu rukuk dan sujud kepada Allah. Sujud itu makna yang utama dan pertama adalah salat.
Dan makna berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah orang yang sujud itu orang yang mengikuti aturan, tatanan, ketetapan, hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-16 ayat yang ke-48, ayat 49, apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita? Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dilaluhu anil yamini wasama'il sujada lillah. Apakah tidak engkau perhatikan, lihat, baca, teliti, semua yang diciptakan oleh Allah, jangankan bendanya, jangankan barangnya, bayangannya saja berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Begitu juga di Al-Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayat yang ke-18, apa yang diingatkan oleh Allah? Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Apakah tidak engkau perhatikan? Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Bersujud kepada Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang melata, dan sebagian dari manusia. Wa katsirun minan nas. Para jamaah, inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini. Bukan tidak penting dunia. Siapa yang tidak suka, siapa yang tidak ingin punya mobil mewah, punya rumah yang besar, yang luas, yang megah? Siapa yang tidak ingin itu semua? Tapi kenikmatan dunia itu semua tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Coba kalau kita renungkan, wong 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja nilainya lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaat al-fajru khairum minad dunya wa ma fiha. Apalagi sholat subuhnya. Maka betapa sukses, betapa berhasil orang yang mengawali paginya dengan rukuk dan sujud kepada Allah, diringankan kakinya untuk datang ke masjid melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kalau kita renungkan lebih jauh, betapa miskin, betapa gagal, betapa menderitanya orang yang bisa melakukan banyak hal. Kalau orang kecurian barangnya, motor gede yang dia miliki, yang setiap pagi dia bersihkan, ternyata di bawah digondol sama maling, dia merasa kehilangan. Tapi kehilangan itu, bahkan kehilangan rumah sekalipun, tidak sebanding dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Jangankan hanya sekedar rumah, 2 dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Karena itu di Al-Quran Allah tunjukkan kepada kita warisan yang paling berharga yang bisa kita tanamkan kepada diri kita, yang kita tanamkan dan wariskan kepada anak-anak kita. Panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-20, surat Toha, ayat 132, apa yang diingatkan oleh Allah? Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan kepada keluargamu. Makna perintahkan itu artinya didik, ajarkan, tanamkan, biasakan, perhatikan, teliti kepada anak-anak dan keluarga kita. Untuk apa? Untuk rukuk dan sujud kepada Allah, dan sabar di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak butuh salatmu, aku tidak butuh apapun darimu. Engkau tidak salat, aku tidak rugi. Keluargamu tidak salat, aku juga tidak rugi. Sekampung senegeri tidak ada satupun yang sholat, aku juga tidak rugi. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Wal akibatul littaqwa, dan akibat baik itu akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah rahimakumullah, rukuk dan sujud kita bukan hanya sekedar di atas kain sajadah, tapi rukuk dan sujud yang kita lakukan betul-betul menjadi ciri, betul-betul menjadi brand image dari apa? Dari orang yang disebut pengikut Nabi Muhammad, yang rukuk dan sujudnya itu
menjadi sajadah panjang di dalam kehidupannya. Tentu berbeda orang yang di pasar, orang yang berdagang, by on bisnis, yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Kalau rukuk dan sujud kepada Allah, dia menyadari ketika di pasar, ketika di kantor dia mendedikasikan pekerjaannya. Dia tidak hanya sekedar mencari uang, dia tidak hanya sekedar mencari laba, dia tidak hanya sekedar mencari untung, tapi dia menyadari dia sedang beribadah kepada Allah. Ketika di sekolah, ketika di kampus, ketika di pesantren, tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang sedang belajar. Tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang mengajar. Maka tentu berbeda orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Maka panjenengan pirsani di Quran surat ke-48, surat Al-Fat, ayatnya ayat 29. Apa yang diingatkan oleh Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad, Nabi Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada simahum fi wujuhihim min asari sujud. Raut muka mereka ada sibghah, ada celupan, ada pewarnaan, ada hikmah dari rukuk dan sujud yang dia lakukan, itu mampu mewarnai rukuk dan sujud dalam sajadah panjang kehidupannya. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah salat kita ini diterima oleh Allah, yang mampu mengantarkan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah baru yang kedua, setelah Allah didik tentang kiblat kehidupan melalui salat, baru tanggal 10 Sya'ban Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183, yaitu mensyariatkan kepada kita untuk menjalankan Syiyamur Ramadan. Puasa ini betul-betul benteng. Puasa ini betul-betul perisai. Bukan hanya menghindarkan dosa dan maksiat, perbuatan, kekayaan, harta milik kita sendiri halal, es campur yang segar, Pak. Kita ingin minum makanan yang lezat, kita ingin memakannya, tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita sedang dididik berpuasa oleh Allah. Itu barang yang halal, apalagi barang yang haram. Itu milik kita sendiri, apalagi barang milik orang lain. Maka kita tidak mungkin meminta sesuatu yang bukan hak kita, menahan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Betapa banyak persoalan hidup dan kehidupan karena manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Panjenengan pirsani Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71. Apa yang diingatkan oleh Allah? Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim muridun. Kalau benar itu mengikuti nafsu manusia, maka rusak itu tatanan langit yang sudah ditatur oleh Allah. Rusak itu hamparan bumi yang sudah ditata dan dipersiapkan oleh Allah. Bahkan apa saja yang ada di dalamnya. Berikutnya apa yang Allah ingatkan? Bal atainahum bidzikrihim. Padahal kalian sudah aku beri Al-Quran, padahal kalian sudah aku beri petunjuk, tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Karena itu para jamaah rahimakumullah, maaf, puasa ini betul-betul Allah ingin mengembalikan kita ke derajat kemuliaan, menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang bersyukur, hidupnya tenang, tentram dan damai karena selalu berzikir, ingat kepada Allah. Nah, di Quran itu Allah mengajarkan rizki, harta, jabatan itu pintunya ada 3. Pintu pertama disebut Al-Quran itu namanya pintu ataina. Pintu kedua namanya pintu hablana.
Dan pintu yang ketiga namanya pintu A'toina. Apa pintu Ataina? Pintu Ataina itu jalur umum. Uang, jabatan, rezeki diberikan oleh Allah tanpa syarat. Tidak peduli dia orang ahli ibadah apa ahli maksiat. Tidak peduli, tidak ada hubungan dengan kesolehan. Maka jangan heran ada orang tukang bohong, tukang tipu, ya, tapi jabatannya tinggi. Ada orang itu ahli maksiat tapi duwe akeh. Kenapa? Sebab dia diberi oleh Allah rizki itu lewat pintu yang namanya pintu Ataina. Dia diistidroj sama Allah, diberikan rizki itu tanpa syarat, yang nanti ketika di akhirat itu akan diaudit oleh Allah, diteliti untuk diminta pertanggungjawaban. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbib man syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih. Masya Allah. Allah ingatkan apa? Sampaikan Muhammad, untuk hidup mulia silakan kalian berbuat sesuka hati kita, tapi ingat kita semua pasti akan mati. Yang kedua, kalau mau cinta dunia dengan harta segala kesenangannya silakan, tapi semua pasti akan berpisah dengan kita. Semua pasti akan berpisah dengan kita, Allah ingatkan. Dan yang ketiga, silakan hidup semau-mau kita, tapi ingat apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, para jamaah sekalian, ada pelajaran berharga yang diajarkan oleh Allah ketika Allah memberikan ada pintu rizki Ataina. Yang kedua itu pintu rizki namanya Hablana. Nah, pintu rizki Hablana ini jalur khusus. Yang diberi rizki ini tidak sembarang orang. Orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Siapa? Yaitu orang-orang yang yakin, yang beriman kepada Allah, minta kepada Allah, dan dipilihkan oleh Allah rizki yang terbaik. Itu namanya rizki Hablana. Kayak doa kita, Rabbana hablana min azwajina. Itu rizki Hablana. Mana rizki Hablana? Panjenengan pirsani Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Itu adalah rizki yang diberikan bagi orang-orang yang beriman. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang yakin, beriman kepada Allah dan menyatakan Rabbunallah, Tuhan saya Allah. Maka itu kemudian dialirkan oleh Allah rizki, dijaminkan oleh Allah, dibebaskan dari rasa takut dan rasa sedih. Masya Allah, itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah bagi siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Namanya rizki Hablana. Ada satu rizki lagi, yaitu rizki A'toina. Apa rizki A'toina? Ini rizki jalur istimewa bagi orang-orang yang hidupnya istimewa, yang dimuliakan oleh Allah. Siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, rizki orang bertakwa itu rizki yang betul-betul membahagiakan dunia sampai akhirat. Panjenengan pirsani Quran surat ke-65, surat At-Tolak, ayatnya ayat yang kedua. Apa yang diingatkan Allah? Inilah rizki A'toina. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, ada ilustrasi hikmah besar yang diberikan oleh Allah. Kalau panjenengan buka Al-Quran, ternyata menarik sekali. Ketika Allah mendidik kita, ada surat di Al-Quran yang namanya itu dipilihkan Allah nama serangga, nama binatang-binatang kecil, binatang serangga. Contoh surat ke-29. Surat ke-29 itu surat Al-Ankabut, laba-laba. Surat ke-27 itu surat An-Naml. An-Naml itu semut. Surat ke-16 itu An-Nakhl. An-Nakhl itu lebah. Panjenengan lihat, pertama kehidupan laba-laba, surat nomor ke-29. Rumah laba-laba itu dibangun cantik indah, Pak. Masya Allah. Kayak masjid kita ini, Masya Allah ya. Begitu masuk langsung ngiling Madinah, Pak. Masya Allah, rasanya itu.
Iki durung ditambahi karpet koyok raudhah, masya Allah ya, yang warnanya hijau agak, masya Allah itu. Saya menemukan di Semolo itu karpetnya dimirip-miripkan sedemikian rupa, nyontoh seperti di raudhah. Kalau ini kan temboknya ndelok sekilas, wah langsung rindu Madinah gitu. Rumahnya laba-laba itu indah Pak, simetris gitu ya, padahal nggak pakai penggaris ya, tapi bisa bikin rumah yang bagus begitu. Dan laba-laba juga tidak kuliah di ITS itu ya, tapi bisa bikin rumah yang begitu cantik. Tapi di Al-Quran disebutkan sejelek-jeleknya rumah, serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba. Semengeri-mengerikan rumah itu rumah laba-laba. Kenapa? Sebab rumah itu tidak mampu memayungi, tidak mampu memberikan ketenangan, tidak mampu membuat rasa aman bagi pemilik rumahnya sendiri, apalagi tamunya. Panjenengan bisa rasakan laba-laba jantan dengan laba-laba betina setelah bersenang-senang, apa yang terjadi Pak? Pasti laba-laba jantan akan dimangsa oleh laba-laba betina. Masya Allah. Bukan hanya itu, anak-anaknya itu juga dimangsa oleh induknya. Itulah ada manusia itu yang hidupnya model laba-laba, yang berada di rumahnya tidak aman. Jarene berkuasa gagah, tapi ketakutan. Takutnya bukan sama algojo, takutnya bukan sama tentara, takutnya bukan sama pendekar, takutnya sama bayi. Coba bayangkan. Ngomongnya ana rabbukumul a'la, saya raja di raja, Tuhan yang paling tinggi, tapi takut sama bayi. Siapa Pak? Fir'aun. Fir'aun itu takut sama bayi laki-laki, maka setiap ada bayi laki-laki pasti akan dibunuh. Ada kehidupan yang model rumah laba-laba. Ada berikutnya Pak, rumah apa tadi? Rumah semut. Nah, rumah semut ini gambaran kehidupan yang kotor. Rumah semut itu dimasuki apa saja Pak, tidak peduli bersih apa, kotor, halal apa, haram, baik apa, perlu apa tidak. Semut itu oleh Allah dianugerahi umur tidak lebih dari 1 tahun. Tapi makanan yang dimasukkan ke rumahnya itu untuk persediaan berpuluh-puluh tahun, padahal umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Wonge cilik, tapi dia bisa membawa makanan yang ukurannya berlipat-lipat dari berat tubuhnya. Nah, ada manusia yang model semut Pak. Rumahnya begitu kotor, semua dimasukkan. Jarene wong ngagel wal gedual bal gedumbal, gede sak bantal-bantal halal Pak, haram pokok kalu dianggap halal. Oh begitu masuk. Ditumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpulkan, harta sampai berapa Pak? 7 turunan. Sehingga ada anak cucunya yang ke-8. Oh mbak saya dulu kaya, lah kamu gak miskin? Iya, saya generasi ke-8. Gak uman soalnya Pak. Yang disiapkan hanya 7 turunan. Masya Allah. Nah itu adalah kehidupan semut. Nah yang indah bagaimana? Rumah yang bersih, yang rapi, itu adalah rumahnya lebah. Surat nomor 19. Bahkan di hadis Nabi, sabda Rasulullah mengajarkan kepada kita, mukmin itu betul-betul indah, mukmin itu betul-betul bersih, mukmin itu betul-betul benar. Laksana akhlaknya lebah. Lebah itu, mukmin itu seperti lebah. Kenapa lebah? Lebah tidak memasukkan sesuatu ke dalam dirinya kecuali sesuatu yang baik dan indah. Lebah juga tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya kecuali sesuatu yang baik dan berguna, yaitu madu. Di rumahnya itu bersih Pak, steril. Di Al-Quran itu disebutkan di rumah itu semua virus tidak bisa masuk. Semua virus tidak bisa masuk. Persegi 6 itu mampu menampung, dan kemudian ada lapisan-lapisan yang ditata sedemikian rupa, itu bisa menjamin aman. Maka di rumah itu tersimpan barang berharga, yaitu madu. Akhlaknya cantik, pola hidupnya indah, itulah kehidupan lebah. Maka
mukmin dianjurkan dan diantarkan oleh Allah seperti yang disabdakan oleh Rasul, menjadi hidup yang betul-betul bersih, betul-betul hidup yang selektif, tidak seperti yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Orang kalau tidak punya Allah itu enak-enak tidur, enak-enak makan, enak-enak minum, tidak ubahnya seperti binatang ternak. Itulah yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat 183. Karena keterbatasan waktu. Yang ketiga, tadi turun surat apa? Surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ayat ini mengajarkan kita tentang kualitas, bahwa hidup ini berjuang, tidak hanya sekedar mengumpulkan, memenuhi kebutuhan, mencapai kemapanan, apalagi mengumpulkan harta, tidak. Tapi diuji oleh Allah, kita diperintah untuk berjuang, dan kita harus menjawab itu dengan amal perbuatan yang terbaik. Islam mengajarkan kualitas, dan ini terbukti. Perang Badar terjadi, umat Islam mendapatkan kemenangan padahal jumlahnya sangat sedikit. Jadi ini menjadi landasan. Jangan sampai siamur Ramadan itu menjadi alasan kemalasan. Jangan sampai datangnya Ramadan itu menjadi menurunnya produktivitas. Justru di ayat ini Allah ajarkan kemenangan-kemenangan besar itu diberikan oleh Allah. Kapan? Di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai, biasanya lagu lama Pak, kalau asar itu masjid ini penuh, turu kabeh. Ya, nanti kalau dikasih tahu, "Oh iki poso turu ae bayi yo iso." Jawabane mantep, Pak. Lho ya apa? Turune wong poso iku ibadah lho gitu, Pak. Mantep gitu. Padahal Islam mengajarkan tentang produktivitas. Justru dididikkan oleh Allah dengan kesungguh-sungguhan di bulan Ramadan. Terakhir puncaknya, Pak, tanggal berapa tadi? 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Quran surat ke-9. Surat ke-9 itu surat At-Taubah. Ayatnya ayat 103. Apa yang diajarkan Allah? Kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yaitu Allah menganugerahkan keindahan kehidupan lewat apa? Lewat yang namanya sedekah. Ada yang sedekah dilakukan secara terang-terangan, secara sembunyi. Yang terang-terangan sedekah itu artinya sedekah wajib, zakat fitri, zakat mal, zakat yang sudah ditetapkan, maupun sarana-sarana berbagi yang lain, infak dan lain-lain. Jangan sampai terlambat, Pak. Nanti di akhirat ada orang yang menangis minta dikembalikan oleh Allah ke dunia. Supaya apa? Supaya bisa bersedekah. Mudah-mudahan harta kita barokah, keluarga kita barokah, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Allah anugerahkan kepada kita kekayaan, bukan hanya kaya harta tapi kaya hati, sehingga dengan apa saja yang diberikan Allah itu dibelanjakan kembali di jalan Allah. Terakhir sebagai penutup, salah satu pintu surga, orang yang dirindukan oleh surga siapa? Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Siapa yang masuk surga? Siapa yang dirindukan surga? Satu orang yang hidupnya sabar, yang menegakkan sholat, dan yang mengeluarkan zakat, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dan ditutup dengan apa? Membalas berbagai keburukan dengan kebaikan. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Panjang, saya mohon diikhlaskan. Poso-poso diceluah maido sampai ngeluh geger, saya mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan, saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat, lebih takut, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Akhirnya mari kita tutup dengan munajat kepada Allah. Kita baca doa Sayyidul Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bu Bapak jamaah rahimakumullah, apa yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.